Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurvita, NIM 07 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pemetaan pasar output dan pasar input untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Di mana pasar output terdiri dari 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Sedangkan pasar input dibagi menjadi 2, pasar tenaga kerja persaingan sempurna dan pasar tenaga kerja monopoli. Yang pertama akan saya bahas adalah pasar output. Pasar output terdiri dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar yang mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan barang atau produk yang ditawarkan atau dijual merupakan produk atau barang yang sejenis. Contoh barang yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan sempurna adalah batu bara, gandum, kentang, maupun beras. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna adalah: yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Yang kedua, barang yang ada di pasar bersifat homogen. Yang ketiga, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Yang keempat, pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna mengenai kondisi pasar. Dan yang kelima, pelaku pasar mudah untuk keluar masuk pasar. Grafik yang saya tunjukkan di poster merupakan grafik keseimbangan pasar persaingan sempurna pada suatu produk, dan produk yang saya misalkan di situ adalah beras. Pada harga keseimbangan P bintang, jumlah beras yang dikonsumsi sebesar I bintang. Jika pada kurva permintaan atau D menunjukkan tentang berapa yang ingin dibayar oleh seorang konsumen untuk mendapatkan suatu tambahan 1 kg beras pada berbagai tingkat atau I, di mana total dari nilai beras yang dibeli oleh pembeli atau konsumen adalah seluruh bidang di bawah kurva permintaan dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan I bintang, yaitu bidang BEI bintang 0. Untuk nilai ini, konsumen membayar sebesar P bintang EI bintang 0. Oleh karena itu, mereka menerima surplus lebih besar dari yang mereka bayar seperti yang telah digambarkan. Yang kedua merupakan pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan jumlah pembeli yang cukup banyak. Seseorang yang melakukan kegiatan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena terdapat satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di dalam pasar tersebut. Pasar monopoli sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tidak ada barang pengganti yang serupa. Yang kedua, hanya terdapat satu penjual saja atau produsen. Dan yang ketiga, ada hambatan untuk memasuki pasar. Yang keempat, produsen sebagai price setter. Nah, kurva yang terdapat pada poster saya adalah kurva monopoli dalam keadaan untung secara maksimum, yang mana dapat dijabarkan sebagai berikut. Harga pembentuk saat kurva MC memotong kurva MR. Harga pasar setinggi OP1. Kurva MC selalu memotong kurva AC pada titik yang terendah. Besarnya penerimaan total atau TR sama dengan OP1 CH1. Besarnya biaya total atau TC sama dengan OP2 BH1, dan keuntungan maksimum sebesar P1 P2 BC. Yang ketiga adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan salah satu bentuk pasar di mana di dalamnya terdapat banyak produsen yang mampu menghasilkan barang serupa namun memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contoh barang yang diperjualbelikan pada pasar monopolistik adalah sampo, sabun, ataupun pasta gigi, dan lain-lain. Pasar monopolistik sendiri memiliki beberapa karakteristik, di antaranya
komoditas yang dihasilkan memiliki karakteristik atau jenis yang berbeda, namun memiliki kegunaan yang sama. Yang kedua, terdapat banyak perusahaan. Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit pengaruh dalam menentukan harga. Yang keempat, rendahnya hambatan memasuki pasar. Dan yang kelima, persaingan promosi sangat aktif. Kurva yang terdapat pada poster saya merupakan kurva pasar monopolistik dalam keadaan untuk maksimum. Pada perusahaan monopolistik dapat dicerminkan apabila suatu perusahaan mampu berproduksi secara terus-menerus sampai pada tingkat MR sama dengan MC. Kurva mencapai keuntungan jika pada jumlah barang output yang diproduksi sebesar I dengan tingkat harga T. Jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan monopolistik ditunjukkan oleh segi 4 PABC. Sedangkan pada keuntungan normal jangka panjang pada perusahaan ditunjukkan oleh segi 4 EBSG. Yang keempat adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar tidak persaingan sempurna, di mana di dalamnya hanya terdapat beberapa penjual atau produsen yang memiliki banyak pembeli di pasar. Contoh industri yang termasuk dalam pasar oligopoli merupakan industri rokok, industri semen, industri mobil, industri penerbangan, dan lain-lainnya. Pasar oligopoli juga memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan pasar lainnya. Karakteristik pasar oligopoli antara lain, produk yang dijual memiliki harga yang hampir sama. Produk bisa homogen dan bisa diferen. Adanya hambatan untuk masuk pasar, sedikit perusahaan dalam industri, karakteristik produk yang unggul menjadi kunci dalam persaingan oligopoli, dan perubahan akan diikuti oleh perusahaan yang lain. Kurva yang terdapat di dalam poster saya merupakan kurva keseimbangan pasar oligopoli dalam keadaan untung maksimum. Keuntungan maksimum dapat dicapai pada tingkat output dan harga di mana dapat dipenuhi kondisi MC sama dengan MR. Karena ada saat-saat MC bergerak secara vertikal, maka harga bersifat tetap atau rigid dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaannya atau harga pertamanya. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah pasar input, di mana pada pasar input juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar tenaga kerja persaingan sempurna, dan yang kedua adalah pasar tenaga kerja monopoli. Pada pasar tenaga kerja sempurna akan saya jelaskan. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna terdapat banyak sekali perusahaan yang bersaing. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat pekerja demi mewakili kepentingan bersama. Karakteristik pasar tenaga kerja persaingan sempurna hampir sama dengan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, para tenaga kerja menawarkan jasanya kepada perusahaan namun tidak mendirikan perserikatan serikat pekerja untuk mewakili kepentingan bersama. Di sini saya juga ada grafik di dalam posternya, yaitu di mana terdapat kurva penawaran tenaga kerja atau S yang identik dengan biaya marginal, dan ada kurva permintaan tenaga kerja atau D yang identik dengan kurva marginal atau MPL. Perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran terjadi pada titik E sebagai suatu titik pertemuan antara penawaran dan permintaan, di mana baik buruh dan pengusaha sepakat untuk menawarkan dan memperkerjakan sebanyak L atau tenaga kerja dengan upah atau W. Kedua adalah pasar tenaga kerja monopoli. Pada pasar tenaga kerja monopoli ini memiliki perbedaan dengan pasar tenaga kerja persaingan sempurna tadi. Nah, untuk pasar tenaga kerja monopoli ini, seluruh tenaga kerja bersatu untuk menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung
buruh. Serikat pekerja bertugas mewakili para pekerja untuk menuntut upah dan beberapa fasilitas lain kepada perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan karyawan atau tenaga kerja yang lain. Karena bergabung dalam satu kekuatan, yakni seperti serikat pekerja, maka para tenaga kerja memiliki hak monopoli dalam menjual atau menawarkan tenaganya. Karakteristik dari pasar tenaga kerja monopoli yaitu para pekerja itu bersatu atau membentuk serikat pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Di poster saya terdapat kurva serikat buruh yang mempunyai kekuatan monopoli. Pada kurva DD adalah kurva permintaan tenaga kerja, sedangkan kurva FF adalah kurva penawaran tenaga kerja, dan titik E merupakan titik keseimbangan atau titik equilibrium. Pada keadaan keseimbangan atau biasa disebut dengan equilibrium, tingkat upah terjadi sebesar A dan jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan yang ditawarkan, yakni sebesar B. Pada tingkat upah sebesar A, para pekerja masih merasa belum cukup. Mereka mampu menuntut upah yang lebih tinggi, yaitu sebesar A1. Perusahaan bersedia membayar sebesar A1 dengan catatan perusahaan hanya mampu memperkerjakan tenaga kerja sebanyak B1. Karena pada upah sebesar A1, maka jumlah penawaran tenaga kerja sebesar P2 akan terjadilah pengangguran sebanyak B1 hingga B2. Bila upah yang dituntut semakin tinggi, maka semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang menganggur. Maka dari itu, sebaiknya serikat pekerja jangan menuntut upah yang jauh melebihi upah equilibrium tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.